Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel kami Creative World BS. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan manajemen bandwidth menggunakan router boot Mikrotik RB951 series, yang mana kecepatan internet dapat kita manage. Baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas. Jika di video sebelumnya kita membahas mengenai manajemen bandwidth menggunakan metode Simple Queue, nah kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan manajemen bandwidth menggunakan metode Q3 dan Q5 ya. Nah, baik teman-teman, sebelumnya teman-teman juga harus memahami ya kembali dari topologinya, ataupun saat ini saya menggunakan header 1 dan header 2 dari router boot Mikrotik kita, yang mana header 1 terhubung ke sumber internet kita dan header 2 ke PC kita. Lanjut teman-teman, kita buka menggunakan aplikasi Winbox untuk dapat login ke router kita. Kita klik di MAC address-nya, langsung kita login ke Mikrotik kita. Lalu teman-teman, kita buat IP address untuk header 1 dan header 2 yang akan kita gunakan ya teman-teman. Jadi ini kita buat IP dari header 1 kita, yaitu 192.168. Ini saya buat 23 teman-teman per 24 ya. Kenapa 23 per 24 teman-teman? Ini saya tidak gunakan 1.1 karena 1.1 per 24 ini IP1 sudah digunakan oleh perangkat kita, yaitu modem atau NT kita. Lanjut, saya pilih interface-nya, yaitu header-nya header 1, lalu saya apply dan oke. Lalu teman-teman, saya buat IP untuk header 2 kita, yaitu 192.168.10.1 per 24. Baik teman-teman, ini interface-nya header-nya header 2. Untuk IP teman-teman, teman-teman boleh menggunakan IP berapapun yang teman-teman inginkan, dari 10.1 mungkin 23.2, itu teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Baik, saya klik apply, oke. Ini teman-teman, setelah kita buat IP address untuk header 1 dan header 2, maka kita buat DNS-nya teman-teman di menu IP, DNS, kita masukkan DNS kita 8888. Satu lagi teman-teman, yaitu 8.8.4.4. Kita menggunakan DNS Google ya teman-teman. Kita klik allow remote request, lalu apply, oke. Baik teman-teman, setelah kita buat DNS, maka kita buat yaitu gateway-nya ya teman-teman, di IP routes ya. Ini klik tanda tambah teman-teman ya. Jadi ini di gateway ini kita masukkan IP 192.168.1.1. Kenapa titik 1.1 teman-teman? Karena IP dari perangkat modem kita, ONT kita atau sumber internet kita, yaitu modemnya ini alamat IP-nya 1.1. Karena IP gateway ini adalah gerbang untuk menghubungkan perangkat kita ke koneksi internet ya teman-teman, maka kita mengikuti atau memasukkan IP dari perangkat internet kita, yaitu modem kita. Apply, oke teman-teman. Lanjut teman-teman, kita buat setelah tadi IP, DNS, gateway, maka kita buat yang namanya adalah firewall, IP firewall. Baik teman-teman, di IP firewall ini kita buat firewallnya untuk header 1 ya teman-teman. Kita tambah, kita chainnya itu pilih src-NAT, out interface-nya itu adalah header 1. Lalu actionnya adalah masquerade. Firewall ini sangat penting teman-teman untuk melindungi jaringan kita dari serangan ya teman-teman, atau security. Ini sangat diperlukan. Baik, ini actionnya adalah masquerade, apply, oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita menuju ke langkah yang selanjutnya, itu setelah kita membuat firewall, kita buat DHCP teman-teman. Ini ada di IP DHCP server. Nah, DHCP server ini teman-teman, ini adalah fungsinya seperti dijelaskan di video sebelumnya, yaitu apabila ada perangkat yang terhubung ke perangkat kita, maka tidak perlu memasukkan IP secara manual ya teman-teman. Nah, di langkah ke 5 ini, apabila konfigurasi kita benar, perangkat yang awalnya tidak laptop kita ya teman-teman, laptop kita awalnya tidak ada sumber internet, ini sudah dapat
browsing ya teman-teman, sudah bisa melakukan internetan apabila settingan kita benar, tidak ada salah. Ini kita buat di DHCP setup teman-teman, lalu kita pilih headernya header 2. Kenapa header 2? Karena sumber kita atau laptop kita berasal dari header 2 dari router boot kita ya teman-teman. Jadi kita buat DHCP-nya di header 2. Kita klik next, ini disesuaikan teman-teman ya, next, lalu next lagi, lalu next. Baik teman-teman, apabila pekerjaan kita benar, ini kita sudah bisa browsing. Ini kita buka browser ya teman-teman. Ini kita ketikkan www, contohnya teman-teman kita buka Google. Apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, bisa jadi pekerjaan kita salah atau bisa jadi pekerjaan kita benar, namun headernya perlu di restart. Ini saya restart ya teman-teman, artinya di disable ya ininya, perangkatnya teman-teman. Saya klik kanan, network and sharing, lanjut saya pilih di network, di advanced network setting yang teman-teman kita buka seperti di video sebelumnya teman-teman. Ini kita lakukan kembali more adapter setting ya. Lalu ini saya klik kanan disable teman-teman. Saya enable lagi kembali, yang mana perangkat perlu refresh, sehingga setelah di enable, kalau memang konfigurasi kita benar, ini pasti bisa. Klik kanan enable teman-teman. Ya, baik, kita lihat teman-teman, dari logonya masih gambar bola. Biasanya kalau benar dia akan berubah gambar monitor dan ada logo headernya teman-teman. Ya, ini teman-teman logo dari kabel seperti tercolok nih teman-teman ya. Ini teman-teman kita bisa uji kembali. Ini kita lihat Google-nya belum terkoneksi sebelumnya, kita refresh. Nah, ini teman-teman sudah bisa. Jadi langkah pertama sampai langkah kelima teman-teman jika dilakukan dengan benar, awal untuk menghubungkan perangkat kita, router kita ke internet, ini sudah bisa kita lakukan. Jadi ini sudah terhubung dengan internet teman-teman. Ini tes speednya ya teman-teman. Kita lihat, ini belum ada kita batasi. Kalau kemarin kita menggunakan metode simple queue untuk membatasinya, maka ini belum kita batasi, sehingga koneksi internetnya ada 90-an lebih, 90 megabit per second. Ini luar biasa kencang sekali teman-teman. Dengan uploadnya yaitu ada di 25 megabit per second. Nah, ini teman-teman, apabila jaringan tidak kita batasi, maka traffic penggunaan hanya akan berada di satu user saja. Maka ini teman-teman kita batasi dengan metode QType dan Q3. Baik teman-teman, lanjut ke ini kita ya teman-teman, ke router kita. Maka kita pilih di sini di menu QE ya. Kalau kemarin kita menggunakan metode simple queue, hari ini kita menggunakan metode QType dan Q3. Kita menuju ke menu QTypes teman-teman. Nah, di QTypes ini kita buat PCQ-nya ya teman-teman. Jadi PCQ ini berfungsi untuk mengklasifikasikan arah koneksi ya teman-teman, karena dapat membagi bandwidth secara adil, merata dan masif. Jadi lebih efisien lah teman-teman dibandingkan menggunakan metode simple queue. Hanya saja memang metode QType dan Q3 ini langkahnya lebih panjang teman-teman. Ini kita buat teman-teman di submenu QTypes, kita tambahkan di sini kita buat ya teman-teman, namanya yang kita pahami. Ini saya buat PCQ ya, underscore download teman-teman ya, download seperti itu. Kainnya ini jenisnya adalah PCQ teman-teman ya, PCQ. Ini saya checklist di DST address dan DST port, saya checklist teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman saya klik apply. Oke, lanjut kita buat, kalau tadi PCQ download, ini kita buat PCQ upload ya teman-teman. Kita buat PCQ underscore upload teman-teman. Lalu kainnya PCQ, kita pilih classifiernya source address dan source port ya, source port ya teman-teman. Lanjut, ini saya klik apply. Oke, lanjut teman-teman, sampai di sini kita masih belum
bisa mencoba atau jaringan internet kita masih belum terbatasi. Kita buat dulu firewallnya teman-teman di submenu mangle ya, IP firewall ini teman-teman. Maka kita buatnya adalah di mangle teman-teman ya, mangle, lalu kita tambahkan, lalu chainnya teman-teman ya, ini kita chainnya adalah forward, di forward, lalu untuk source address dan destination address ini kita pilih untuk downloadnya tadi teman-teman ya, di destination addressnya kita klik teman-teman. Ini kita masukkan IP dari header 2 kita 192.168 atau network dari header 2 kita 10.0/24 teman-teman, karena kita menggunakan header 2 atau port header 2 untuk menghubungkan yang dihubungkan ke komputer kita. Baik teman-teman, lanjut kita menuju ke actionnya. Actionnya kita pilih mark packet ya teman-teman ya, itu actionnya mark packet seperti itu. Lalu pas stroke-nya kita hilangin checklistnya. Selanjutnya kita buat new packet mark-nya, yaitu download user teman-teman ya, download user. Untuk penamaan ini bisa kita sesuaikan teman-teman pahamnya dengan nama apa. Ini kebetulan saya buat download user supaya saya tahu bahwasanya download user ini adalah dari firewall download begitu ya teman-teman. Lanjut, saya kliknya adalah apply. Itu dia. Kalau perlu dikasih komen teman-teman, kita berikan komen ya dengan namanya adalah download user. Boleh teman-teman, download user. Komen ini mempermudah kita untuk melihat saat nanti kita menguji download dan upload berada di firewall download atau upload. Oke lagi teman-teman. Baik, lanjut teman-teman, saya buat mangle-nya. Kalau tadi download, kita buat mangle-nya untuk upload. Baik teman-teman, ada di general ya teman-teman, kita pilih forward tadi. Kalau tadi DST address, karena upload ada di source address ya teman-teman. Ini kita masukkan alamat IP dari header 2 kita 192.168.10.0/24. Ingat teman-teman, jangan sampai salah ya. Lalu saya pilih actionnya teman-teman, yaitu ada di mark packet. Lalu saya hilangin checklist password-nya. Lalu saya buat teman-teman di sini namanya adalah upload user teman-teman, upload user. Lanjut, maka ini saya checklist apply ya, ini saya apply. Lalu sebelum oke, saya beri komen ya teman-teman. Di situ saya berikan komen upload user ya teman-teman. Oke, upload user. Jadi teman-teman bisa disesuaikan pengenalnya apa jika memang teman-teman pahamnya menggunakan kalimat yang teman-teman pahami. Oke. Lanjut teman-teman, di langkah yang terakhir ini, di langkah mengkonfigurasi di Q3-nya ini, barulah kita bisa, setelah kita konfigurasi Q3-nya, kita akan dapat melihat hasil dari konfigurasi kita, apakah bandwidth yang besar ini teman-teman sampai 92,6 downloadnya dan uploadnya 27,8 ini bisa kita batasi sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jika di ruangan itu ada 5 komputer yang mungkin jaringan atau kecepatan internetnya 20, ini bisa kita bagi bandwidthnya, apakah downloadnya 4, uploadnya 4 Mbps, jadi sehingga merata teman-teman. Lanjut teman-teman, kita menuju ke menu ke QUE, ke Q3-nya teman-teman. Ini kita buat, kita tambah. Nah, ini namanya teman-teman boleh kita buat download. Nah, teman-teman pahamnya apa? Ini teman-teman ya, parentnya kita buat headernya, header download ini di header 2 ya teman-teman, parentnya. Lalu Q type-nya ya, Q type-nya kita
sebelum kita pilih teman-teman, kalau di sini kita tentukan dulu max limitnya ya teman-teman. Max limitnya ini adalah contohnya kita buat 8 mega, 8 M ya teman-teman. Lalu kita oke, ya kita okekan terlebih dahulu. Baru kita buat, kalau tadi parentnya, ini kita buat childnya ya teman-teman ya. Ya, klik tanda tambah, lalu kita buat ya teman-teman dengan namanya ini adalah user download. Oke. Kita buat tadi adalah parentnya ini ada di download teman-teman, lalu mark package-nya ya teman-teman. Mark package-nya kita sudah buat tadi di download user, lalu queue type-nya ini kita cari sesuai yang kita buat tadi adalah PCQ download di queue types-nya ya. Lalu limit ya, limit paling kecilnya itu kita buat 1 mega, sedangkan limit paling besarnya dalam max limitnya adalah 8 mega ya teman-teman, sesuai tadi kita buat 8 mega di parentnya tadi. Lanjut teman-teman, kita klik apply. Lanjut teman-teman, kita klik apply, lalu oke ya teman-teman, apply lalu oke. Nah, maka nanti jika konfigurasi kita benar, berarti download kita maksimalnya adalah 8 mega. Lanjut teman-teman, ini saya buat kalau tadi downloadnya, maka kita buat uploadnya teman-teman ya. Kita buat uploadnya, namanya itu disesuaikan teman-teman maunya namanya apa. Ini saya buat namanya, kalau tadi download ini namanya saya buat upload. Parentnya adalah header 1 teman-teman, kalau tadi parentnya di header 2 untuk download, ini uploadnya ini adalah di headernya header 1 teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita buat max limitnya ya teman-teman. Kita buat max limitnya yaitu mau berapa nih uploadnya teman-teman. Kalau tadi dia downloadnya 92,6, uploadnya 27,5, kita anggap kita buat uploadnya 5 mega ya teman-teman. 5 mega berarti 5M, 5 mega ya teman-teman untuk uploadnya. Berarti download 8, uploadnya 5 ya. Ini kita apply oke. Lanjut kita buat childnya teman-teman. Ini kita buat ya dengan nama yang teman-teman paham, yang sesuai dengan teman-teman ingin buat. Kalau tadi adalah user download, ini saya buatnya adalah user upload. Untuk penamaan bebas ya teman-teman, teman-teman pahamnya apa begitu. Lanjut parentnya teman-teman, kita buat di sini adalah yang download ya teman-teman. Jadi kita buat parentnya adalah usernya yaitu user download ya. Tadi kita sudah buat parentnya download nih, kita buat childnya itu di user download. Lalu package-nya teman-teman ya, kita buat package-nya di sini upload user ya teman-teman. Lalu queue type-nya di PCQ upload, lalu limit edge-nya kita buat 1 mega juga teman-teman. Max limitnya 1 mega juga. Maaf, max limitnya tadi 5 ya teman-teman, 5 mega. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga bisa teman-teman, kalau tidak kita kira max limit terendah dari uploadnya itu 512, bisa juga kita buat 512 teman-teman, kilo, nggak sampai mega ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini namanya user upload, parentnya user upload ya teman-teman. Parentnya ini kita buat adalah ini, kalau tadi user upload, ini parentnya adalah upload ya teman-teman. Tadi parentnya adalah upload, lalu ini package marknya upload user. Lanjut queue type-nya PCQ-nya PCQ upload ya teman-teman. Lalu limit edge-nya paling rendah 512K dengan max limitnya yaitu 5 mega. Baik teman-teman, kita apply oke. Nah, sampai di sini teman-teman, apabila pekerjaan kita benar, maka kecepatan internet yang bisa teman-teman lihat tadi yaitu
Seperti belum ada batasan ya teman-teman. Seperti belum ada batasan. Ini sudah mulai terbatasi. Ini saya buka tab baru ya teman-teman. Ini kita tes kecepatannya. Ini awalnya teman-teman tadi ya masih kencang, dan kita lihat apakah konfigurasi kita benar. Kita tes menggunakan speed test teman-teman. Ini kita tes ya. Apakah hasilnya masih sama? Jika masih sama, maka konfigurasi kita ada yang salah. Baik teman-teman, ini saya jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat ya teman-teman, bahwasanya tadi kita buat maksimal downloadnya itu adalah 8 mega, maka dia tidak akan bisa menembus lebih dari 8 mega teman-teman. Kalau di bawah ada kemungkinan atau mendekati. Kalau dia kondisinya lewat, tidak mungkin. Apabila lewat teman-teman, berarti ada yang salah pada konfigurasi kita. Ini teman-teman bisa lihat. Lihat sama-sama, kita lihat teman-teman ya. Ya, jadi dari 92,6 downloadnya, upload 27,8. Setelah kita konfigurasi atau kita manajemen bandwidth, maka downloadnya 7,74 atau mendekati dengan 8 megabit per second, dan uploadnya 4,57 mendekati 5 megabit per second. Baik, itu saja teman-teman. Apabila ada penjelasan saya ataupun kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.